coba kan ini sih paman harikan malam AAM. Ada. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Saya punya mindset, jangan sampai saya mati bersama ilmu saya, jangan sampai aku mati bersama ilmuku, pengalamanku, tapi aku ingin mati bersama amal perbuatanku. Usaha bisa ditiru, rezeki tidak bisa. Kalau kemarin di hari pertama sudah joget-joget, sudah joget apa Bapak dan Ibu? Oh, joget penguin. Untuk mau mereng apakah sudah Bapak dan Ibu? Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kami hormati Bapak Ahyar selaku narasumber pada hari ini yang nantinya akan membagikan inspirasi, motivasi, dan seperti yang kami sampaikan kemarin Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita khususkan ini terkait Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu sudah merintis usaha frozen food, nah nanti bagaimana cara pengelolaan keuangan, bagaimana cara manajemennya, bagaimana strategi marketingnya, dan lain sebagainya, nanti kita kupas di hari ini dengan ahlinya ahli yang kita datangkan dari Batang nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini sebagai wujud Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Al-ghotmatu warahmatu khairun minad dunya wa ma fiha. Sebaik-baiknya ada dua nikmat yang diberikan kepada manusia, yang mana kebanyakan manusia itu melupakan dengan dua nikmat itu. Apa itu? Nikmat sehat dan longgar. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa mewujudkan sebagai rasa syukur kita. Manusia itu bersyukur dengan qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan itu adalah awal dari bersyukur. Kalau dengan praktek berarti itu adalah syukur yang sesungguhnya. Nah, itu berarti termasuk di hari ini, pagi hari ini, termasuk nikmat Allah yang perlu kita syukuri, dan kita sudah membuktikan dengan menggunakan atau melakukan aktivitas yang positif. Ini sebagai rasa syukur. Seperti Mas Ahyar sendiri, orang yang memberimu nasihat, orang yang memberimu motivasi memang bukan orang yang sempurna. Tapi barangkali Mas Ahyar bisa menunjukkan satu bagian dari Bapak Ibu yang hilang. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini Mas Ahyar bisa menunjukkan beberapa kehilangan Ibu, nanti bisa saya tunjukkan kembali. Oke, tangan kita semua. Hidup itu harus mencari masalah, bukan cari-cari masalah. Masalah mau tidak mau pasti akan datang Ibu, menghampiri kita. Kalau kita dihampiri masalah berarti kita belum persiapan.
Bila kita mencari masalah berarti kita sudah persiapan. Ya, jadi kalimat mencari masalah ini adalah kita action Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf tidur-tiduran di rumah, otomatis Ibu akan jengkel nggak? Pak, kok makan tidur, ya kan? Kan jadi masalah kan? Nah, daripada jadi masalah, kita gerak Bapak Ibu. Kita action, kita melangkah. Ya, kalau kita melangkah cari masalah, jangan menghindar. Ya, kan? Dengan masalah itulah kita akan belajar menghadapi, menyelesaikan. Maju lagi Bapak Ibu, ada masalah lagi, hadapi, cari jalan solusinya. Setelah terselesaikan, maju lagi. Berarti bertambahnya masalah, bertambahnya dewasa, tambah pinter, tambah pengalaman, dan tambah bijak. Di setiap kenaikan kelas dipastikan ada ujian Bu, pasti apa tidak? Kalau mau naik kelas harus ikut ujian dong, ya kan? Di setiap datangnya ujian dalam kehidupan dipastikan datangnya kesuksesan, gitu loh. Jadi Allah tidak akan memasukkan hambanya ke dalam surga sebelum orang itu dites keimanannya, betul atau tidak? Semua sama. Bagian proses dalam menuju suatu kesuksesan proses pun juga banyak ujian. Sebenarnya ujian itu bukan untuk menyakiti kita, melemahkan kita, tidak. Tapi sebenarnya itu untuk menguatkan kita. Setuju? Sepakat? Sepakat? Setuju. Oke, kan? Nah, yang kedua adalah selalu berpikiran positif Ibu. Ada 3 tips untuk mencapai dalam berpikiran positif. 1. Manfaatkan apa yang kita miliki. Coba, apa yang kita miliki setelah kita lahir? Yaitu jasad kita itu, badan kita. Sadar nggak? Ini adalah pemberian Allah yang kita miliki, ya kan? Yang kedua adalah manfaatkan apa yang kita dapatkan. Setelah lahir kita punya apa? Punya orang tua, ya punya suami, punya istri, punya anak, ya kan? Punya mobil, ya kan? Intinya yang kita miliki. Ya, artinya kita lahir, yang nomor 1 adalah diri kita sendiri, pemberian dari Allah. Yang kedua adalah apa yang kita dapatkan. Kita punya orang tua, punya ayah, punya keluarga, punya mobil, punya uang. Nah itu. Yang ketiga adalah manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Lah termasuk ini dengan Fresh Konsultan ini orang ada di sekitar kita, punya sahabat, punya tetangga, punya teman, ya kan? Punya pekerjaan. Ini adalah manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Termasuk kita bisa berkumpul seperti ini juga dari manfaat dari sekitar kita. Betul atau tidak? Nah, ini termasuk luar biasa. Orang yang selalu mengikuti, gitu. Orang yang selalu usaha dengan mengikuti, dia akan mati langkah. Tapi kalau orang yang selalu mengedepankan dan kreasi, inovasi dan strategi, dia tidak akan pernah kehabisan langkah. Gitu. Jadi Allah tidak akan merubah pada suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah pada dirinya sendiri. Ini sangat luar biasa. Berarti rahasianya Allah sudah menjabarkan semuanya. Tinggal kita bisa mempraktekkan apa tidak. Sekarang gini, mohon maaf, di sebelah kanan, coba Bapak Ibu bayangkan, sebelah kanan Bapak Ibu ada beban berat 50 kilo, sebelah kanan. Sebelah kiri ada beban berat 200 kilo. Saya mau tanya, 50 sama 200 berat mana? Tentunya 200. Kalau yang 50 diangkat secara langsung, yang 200 diangkat 10 kali, berarti satu kali angkatan berapa? 20 kilo. Diangkat berapa kali? 10 kali. Sekarang saya bertanya, sekarang berat mana 50 sama 200? Setelah jenengan 200 diangkat sebanyak 10 kali, bisa juga mengajak temannya 9, mas aku tolong dibantu. Berarti diangkat sebanyak 10
10 kali. Setelah itu saya bertanya, 50 sama 200 sekarang berat mana? Berat 50. Jadi beratnya sesuatu, sulitnya masalah, ribetnya sebuah program, wih, di masalahnya, di barangannya, apa di orangnya? Di orangnya, di mindsetnya. Seberat apapun Bapak Ibu, kalau Bapak sudah tahu tata caranya, tahu solusinya, apa yang dikatakan? Mudah. Apalagi? Gampang, ringan. Seberat apapun kalau Bapak sudah tahu tata caranya, akan dikatakan ringan. Tapi seringan apapun masalah Bapak Ibu, kalau belum tahu tata caranya, akan dikatakan apa? Berat. Jadi berat gampang di mana? Di mindset. Orang yang dikatakan ahli dan orang yang dikatakan spesialis Bapak Ibu, itu tidak dengan satu kata atau sekali dua kali. Dia akan melakukan berulang-ulang dan mengevaluasi untuk perubahan itu tadi. Ya apa tidak? Mana ada orang dikatakan ahli cuma sekali dua kali? Kan nggak ada. Berarti apa? Pantang menyerah. Itu kuncinya adalah pantang menyerah. Ya kan? Ini berarti ini tidak bisa dikatakan, ya kan? Jujur, telaten, sabar, ulet, itu nggak bisa diucapkan dengan sebuah kalimat. Bu, Mas saya ini orangnya jujur loh Bu, silakan titip uang sama Mas saya. Kira-kira gimana? Gak mau kan? Makanya, tapi kalau Bapak Ibu Feli sudah jadi teman akrabnya Mas Ayar, dilihat aja wajahnya kok cemberut sih Bu, ada masalah apa Bu? Oh, anak saya masuk rumah sakit, ya udah tak pinjam Ibu. Betul apa tidak? Ya kan? Jenengan punya sahabat yang sudah akrab, melihat temannya yang susah, jenengan gimana? Otomatis tanpa diminta jenengan siap membantu kan? Itu karena apa? Jujur, telaten, sabar, ulet, itu nggak bisa diucapkan dengan sebuah kalimat, tapi dibuktikan dengan perjalanan waktu yang mengatakan Bapak Ibu. Sama dengan kesungguhan, kesuksesan juga sama, ya kan? Inilah yang dikatakan banyak orang sukses itu kuncinya di situ, pantang menyerah. Jadi yang nomor 3 adalah perubahan diawali dari diri sendiri, Bu. Jadi orang yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, dia tidak menuntut banyak dari orang lain, melainkan dia menuntut dirinya sendiri untuk melampaui batas kemampuannya, karena dia yakin bahwa semuanya berawal dari diri sendiri. Ini berarti kekuatan hati, termasuk dengan husnudon bila tadi, ya kan? Jadi tidak ada yang bisa merubah kita, ya kan? Ya. Jadi kesuksesan itu tidak diukur dari banyaknya pengalaman. Kesuksesan itu tidak diukur dari banyaknya modal, melainkan kesuksesan itu diukur dari ketelatenan, kesabaran, keuletan di dalam menggapainya. Jadi jangan punya pikiran ambisi, tapi selalu berpikiran semangat. Beda loh Bapak Ibu. Kalau ambisi berarti apa? Menghalalkan segala cara, harus seperti itu. Tapi kalau semangat, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, selagi saya mampu, berarti selalu maju. Gitu. Yang keempat adalah meminta dan menerima kritik serta saran, Bapak. Ya. Menerima saja sudah baik, apalagi mau bersyukur, dan lebih baik lagi mau meminta kritik serta saran. Karena itu awal dari kesuksesan. HP saja butuh dicas. Bapak Ibu beli HP yang mahal apapun, semahal apapun. Tapi kalau baterainya habis bisa digunakan nggak? Mohon maaf. Bapak Ibu pagi hari ini semangat ya. Nanti sore kira-kira semangatnya melemah nggak? Melemah. Itu ada baterainya Bu, untuk memulihkan semangatnya Ibu, ya kan? Pertama adalah melihat keluarga, betul apa tidak? Bapak Ibu capek dalam pekerjaan dari kantor, dalam berangkat pagi semangat, sore pulang capek, ketemu anak istri, ketemu keluarga, boleh nggak? Boleh. Kedua, tidur, istirahat, otomatis baterai kesemangatan Bapak Ibu pulih. Itu baterai kesemangatan. Tapi baterai Bapak Ibu tentang pekerjaan masih kosong, masih luber. Kalau Bapak Ibu punya pekerjaan itu punya beban, punya tanggung jawab yang belum diselesaikan, berarti butuh teman curhat. Itu harus dicas.
Ngecasnya ke siapa? Ke orang yang sesuai dengan bapak ibu percaya. Artinya ke orang lain. Coba dong, sekali-kali jenengan itu punya toko, biasanya duduk di dalam. Sekali-kali jenengan di luar tokonya atau di depan, di seberang jalannya dilihat. Toko saya ini kurang apa ya? Oh, kok lampunya kurang terang. Oh, ke situ kok berantakan. Sekali-kali seperti itu. Atau, loh, pelangnya kok dari jalan sana kok nggak kelihatan. Nah, itu berarti kan kalau artinya apa? Meminta kritik. Pertama itu dari diri sendiri. Aku kurang apa ya? Aku harusnya bagaimana ya? Jadi jangan mengatakan kalimat yang bermakna negatif, tapi mencari sebuah kalimat solusi atau berbicara sama orang lain. Bu, menurut jenengan toko saya ini kurang apa, Bu? Gitu. Secantik-cantiknya seorang cewek, seorang ibu dalam mohon maaf, itu tetap akan membutuhkan cermin. Betul apa tidak, Bu? Ya kan? Walaupun dia sudah banyak orang mengatakan ibu cantik, mbak cantik, nggak akan mungkin dia nggak butuh cermin, ya kan? Itulah. Gitu. Kalau bapak punya toko seperti itu tadi, coba sekali-kali bapak ibu itu berdiri depan toko atau di seberang jalan, sambil seperti ini dia mati. Kurang apa ya? Itu. Oke, selanjutnya yang nomor 5, hasilnya serahkan kepada Allah Bapak Ibu. Ini adalah kunci juga, gitu. Menghilangkan rasa ambisi. Semua sudah ada jalan takdirnya dalam kehidupan kita, termasuk rezeki, jodoh, umur. Tinggal kita mau menjemputnya dengan baik atau tidak. Ini kuncinya biar kita tidak punya rasa rezeki diambil orang, saya disakiti orang. Contoh, kalau kita sebagai manusia ditakdirkan punya umur 60 tahun, sakit atau tidak, kita tetap kalau sudah umurnya habis, waktunya tetap meninggal, Bu. Bapak Ibu ya? Ya. Percaya apa tidak? Percaya. Rezeki juga sama. Seperti kemarin ada sebuah cerita di zaman Nabi Sulaiman itu. Di zaman Nabi Sulaiman, di saat itu Nabi Sulaiman mengadakan suatu pertemuan seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Terus ada salah satu orang asing. Salah satunya orang warga di situ itu dilihat terus sama orang asing itu, dilihat, diputeri terus sama orang asing itu. Gitu. Orang dari warga itu salah satu itu merasa risih. Kok dari awal kok saya dilihatin terus. Terus dia mendekat kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi, ya Sulaiman, saya mohon tanya, siapakah gerangan itu? Siapakah orang itu? Kok dari tadi kok melihat saya terus? Terus dia mengatakan, dia adalah malaikat penjabut nyawa. Wah, yang benar iya. Kalau gitu tolong bantu saya di Sulaiman, biar aku bisa pergi dari ini sejauh mungkin. Nah, terus sama Nabi Sulaiman diberikan kendaraan, namanya kendaraan awan. Nabi Sulaiman kan punya kelebihan, punya kendaraan seperti Dragon Ball itu, ya kan? Terus orang itu naik ke kendaraan awan itu, terus pergi ke ujung dunia. Ya, setelah sampai di ujung dunia sudah ditunggu malaikat, tinggal cabut nyawa. Ternyata ceritanya apa? Malaikat sendiri itu pada waktu itu bingung. Saya itu jam sekian, gitu. Hari ini jam sekian disuruh Allah jadwalnya menjabut nyawa orang ini di ujung dunia. Tapi ngapain orang ini kok masih di sini? Gitu loh. Nah, ternyata dengan dia takut lari itu malah dia menjemput nyawa, sebagaimana yang terjadi oleh anak laki-lakinya Ridwan Kamil. Ya kan? Dia datang ke sana termasuk mendatangi dari ajalnya, memang waktunya seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan rezeki, Bu. Kalau Bapak Ibu ditakdirkan dalam hidupnya itu ditakdirkan rezekinya umpama 5 miliar, dijatah Allah 5 miliar. Sebagaimana tabungan, Bapak Ibu punya tabungan rezeki di akhirat sana itu katakanlah 5 miliar. Mulai dari lahir, sekolah diambil, ya kan? Nikah, waktu pernikahan diambil, waktu punya keluarga diambil. Kalau sudah habis, ya mati sama. Jadi habisnya rezeki itu sama umur itu bersamaan.
Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Kesuksesan itu tidak hadir secara kebetulan. Namun, sukses itu penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan doa. Fresh Konsultan dan PLN, sukses selalu! Ayo,